Sedekah ke orang yang tidak waras dapat pahala atau tidak? Ini menjawab pertanyaan dari komentar di video Dikejar Rezeki. Lihat video sebelumnya, apakah menjadi pahala atau tidak? Kita harus berhati-hati dengan hal ini karena akan mengubah Anda dalam cara bersedekah. Karena sedekah adalah ibadah yang sangat dianjurkan, walaupun tidak wajib, tapi dia dianjurkan, seperti di surah kedua ayat 261. Jadi sedekah itu seperti menanam benih yang akan tumbuh berlipat ganda. Tapi muncul pertanyaan penting. Kalau kita memberi ke orang yang secara sadar tidak waras, apakah bernilai di sisi Allah atau sia-sia saja? Keadaan ini sering terjadi ketika sedekah kepada orang yang tidak kita kenal, misalnya di jalan atau kita sedang musafir tempat-tempat umum yang kita belum kenal, atau kita baru pindah ke sebuah tempat. Nah, kemudian baru kita ketahui ternyata orang yang kita sedekahkan adalah orang yang kurang waras, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti di kolom komentar sebelumnya. Apakah hal itu benar atau hal ini terjadi kadang-kadang sedekah yang spontan saja. Ketika di jalan hati kita sedang lembut, kita langsung saja memberi dengan ikhlas, tanpa berharap, tanpa ada apa-apa ya, langsung kita berikan saja. Kemudian siapa saja yang termasuk tidak waras, yaitu orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah atau sedang kehilangan akal. Orang-orang itu tidak terkena hukum untuk kewajiban atau ibadah. Jadi dia tidak berdosa atas kondisi yang dia alami atau mereka sedang alami. Justru mereka butuh pertolongan, pertolongan Allah. Mengapa hal ini penting kita jawab dari sebuah pertanyaan ini? Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Ketika niat kita ikhlas memberi kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang kurang waras, apakah itu mengandung pahala? Jelas jika niatnya ikhlas karena Allah, mengandung pahala dunia dan pahala di akhirat. Pahala dunia itu adalah akan mendapat kebaikan, ganjaran, kenikmatan duniawi. Nanti di akhirat juga mendapatkan ganjaran atau pahala kenikmatan di ukhrawi atau di akhirat nanti ya. Jadi contohnya orang-orang yang belum beriman, ketika berbuat baik dia akan mendapatkan ganjaran di dunia ini, pahala dunia ya. Dia akan mendapatkan balasan, kebaikan, dihormati dan sebagainya. Tapi di akhiratnya belum tentu selama dia belum bersyahadat. Nah, atau belum ikhlas ya. Misalnya orang yang kurang waras itu dia walaupun kurang waras tapi dia rajin ibadah, maka pemberian kita itu bermanfaat dan alhamdulillah bermanfaat berlipat ganda ya. Yang jadi khawatirkan adalah ketika orang yang kurang waras itu memakai uangnya untuk hal-hal yang haram, yang di luar kendali ya, karena orang yang kurang waras dia bertindak sesuai keinginannya sendiri. Jadi kalau kita tahu bahwa uang itu akan dipakai untuk mabuk atau untuk hal-hal yang berdosa, maksiat, maka ketika sudah mengetahui hal itu, kita tidak perlu memberinya lagi dalam bentuk uang. Mungkin kita ganti
suatu saat lagi untuk berikutnya dalam bentuk langsung berupa makanan atau yang bermanfaat seperti barang, pakaian atau makanan ya, sandang pangan. Jadi kalau dalam berbentuk uang, khawatirnya akan menimbulkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi kita seperti mendukung kemaksiatan. Walaupun juga kadang orang waras pun juga bisa terjadi potensi seperti itu. Cuman kita bisa lihat kondisi dalam dunia nyata adalah tidak apa-apa memberi sedekah, infak ke orang yang tidak waras. Kemudian cuman yang lebih amannya memang dalam bentuk makanan ya, atau barang yang tidak berbentuk uang, karena uang itu bisa dikonversi atau diubah menjadi bermacam-macam kemungkinan ya. Nah, lebih baik lagi memang lewat perantara amil atau yayasan ya. Jadi kita tidak langsung memberikannya. Kita tidak langsung memberikannya sehingga yayasan atau lembaga itulah yang mengatur, yang lebih tahu, yang menampung mereka atau lebih melihat kondisi mereka, lebih kenal dibandingkan kita sendiri yang langsung memberi. Jadi kita harus pastikan manfaat dan sasarannya, atau juga bisa diserahkan kepada yang walinya atau yang merawat orang yang kurang waras itu. Jadi dia lebih tahu, lebih cocok yang mana yang bisa diberikan kepadanya. Jadi kalau misalnya berbentuk uang, serahkan kepada yang merawatnya atau yang menjaganya atau yang wali atau pelindung atau wali ya, wakil dirinya ya, orang tuanya, pamannya dan sebagainya. Jangan sampai niat baik kita menimbulkan mudarat atau tidak manfaat. Jadi sedekah itu bukan hanya soal cepat tapi juga tepat ya. Cepat, tepat dan bermanfaat. Jadi niat yang lurus, cara yang benar, penerimanya juga tepat. Kalau Anda setuju, share konten ini kepada yang lainnya. Semoga makin banyak manfaat yang kita terima.